Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Sabarman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kembali lagi mengulang-ulang si penulis 1 Yohanes atau Rasul Yohanes lah katakan seperti itu, selalu mengulang-ulang nasihatnya, yaitu saling mengasihi. Di sini ada alasan yang pertama itu sebab kasih itu berasal dari Allah. Itu karena kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kasih itu berasal dari Allah yang pertama. Lalu orang yang dapat mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah ini, Allah adalah kasih, kemudian Allah mengasihi kita, kemudian kita disebut lahir dari Allah. Kalau sudah lahir dari Allah, itu menerapkan mengasihi, saling mengasihi. Itu kalau lahir dari Allah kan mengenal Allah, di situ dikatakan seperti itu. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Lagi-lagi semuanya itu dimulai dari Allah ini. Allah yang adalah kasih itu mengasihi kita, bukti kasih yang luar biasa besarnya yang telah diceritakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 itu nyata, yaitu mengutus anaknya supaya kita hidup. Mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, tanda petik mati disalib untuk dosa-dosa kita, supaya kita beroleh hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya itu beroleh hidup karena Bapak Ibu sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, yaitu pernyataan kasih Allah kepada kita dan kita telah terima. Oleh sebab itu akibatnya dinasihatkan kasih yang sudah Bapak Ibu dan saya terima itu diungkapkan, marilah kita saling mengasihi. Kalau tidak mengasihi, tidak lahir dari Allah, tidak mengenal Allah, itu masuk akal. Jadi oleh karena Bapak Ibu Saudara berasal dari Allah, maka yang keluar dari hidup Bapak Ibu Saudara dan saya itu kasih, saling mengasihi. Hari ini marilah kita menerapkan itu. Mungkin ada orang di sekitar kita yang perlu belas kasihan. Ingat, Yesus mengasihi kita. Yesus dalam pelayanannya selalu berbelas kasihan kepada
umatnya, kepada orang-orang yang dilayanilah. Mari kita melayani sesama, bentuk daripada kasih kita. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara bertemu dengan seorang yang memerlukan sesuatu dari Bapak Ibu Saudara. Mungkin perlu duit, mungkin perlu pertolongan sembako, mungkin perlu pertolongan nasihat. Mari hari ini kita wujudkan kasih itu, saling mengasihi itu dalam bentuk tindakan atau ucapan yang positif, dorongan untuk hidup, untuk menghadapi masalah dengan penuh kekuatan yang dari Allah. Mari kita terapkan saling mengasihi itu pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami telah menerima kasih-Mu. Bukan kami yang mengasihi kami Engkau lebih dulu, tetapi Engkau lebih dulu mengasihi kami. Sehingga kami menerima, mengalami kasih yang luar biasa itu, menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah pernyataan kasih Allah. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Biarlah hari ini kami bisa mencerminkan atau merefleksikan kasih itu dalam bentuk tindakan menolong orang lain, dalam bentuk memberikan harta benda atau nasihat, atau apapun yang ada pada kami pada saat kami bertemu dengan seorang yang memerlukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa progres COVID belum selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.